Terima kasih atas perjalanan Kongregasi Misi yang pada tahun ini boleh merayakan 100 tahun hadir di Indonesia. Saya yakin perjuangan para misionaris dengan berbagai macam suka dan duka, pada akhirnya gereja di Indonesia bisa bertumbuh, bukan hanya di Keuskupan Surabaya, tetapi juga kehadiran di beberapa tempat, termasuk pelayanan CM di Seminari Tinggi yang menghasilkan banyak imam di berbagai tarekat dan kongregasi, imam-imam projo di berbagai keuskupan. Namun saya secara pribadi sebenarnya awalnya tidak banyak mengenal tentang CM ini, karena saya berasal dari Pulau Flores. Walaupun oleh beberapa orang sempat dikenal Flores itu adalah satu pulau kecil di dunia ini, tapi menghasilkan imam cukup banyak untuk kategori dunia dari segi pulau yang tersebar kemana-mana. Nah, kita tahu bahwa Flores itu sudah lama dilayani, atau dari pemekaran gereja Indonesia dilayani lebih banyak oleh imam-imam SVD, sehingga tarekat-tarekat lain sangat jarang yang masuk ke sana, atau pada awalnya ya memang tidak banyak yang terlibat di sana. Nah, dalam sejarah perkembangannya, saya mengenal CM itu kebetulan ada satu imam CM yang namanya Romo Lukas Wondo pernah berkarya di Keuskupan Agung Ende dalam rangka membantu salah satu kakaknya yang juga adalah suster Ursulin di APM Ende, Akademi Pembangunan yang ada di Ende. Kalau tidak salah beliau hadir di Ende itu mulai tahun 1986 atau 82 sekitar itulah. Nah, dalam perjalanan waktu perjumpaan dengan beliau, walaupun dia ada di APM, tapi juga dia banyak juga membantu beberapa romo karena dia mengajar, lalu membantu beberapa pastor yang bekerja di paroki-paroki ketika membutuhkan bantuan atau ketika paroki itu lowong, tidak ada imam dan sebagainya. Nah, dalam perjumpaan dan perjalanannya dia juga pernah sampai juga ke tempat saya atau ke paroki-paroki di mana orang tua saya berada. Saya berasal dari paroki Riti, Kristus Raja Riti, masuk sekarang ini menjadi Kevikepan Nagekeo, dulu Dekenat Bajawa atau Kevikepan Bajawa. Dari sana saya panggilan bukan awal tapi ya di tengah-tengah lah, tidak mulai dari awal. Saya justru masuk ke mulai berpikir atau mulai berniat atau mengungkapkan ingin ke seminari setelah saya di SMA. Nah, kebetulan saya dari SDK di tempat saya sendiri, SDK Kedimali namanya, lalu masuk ke SMP di tetangga paroki, namanya itu SMP Walter Mongonsidi, yang juga di bawah Yayasan Katolik. Tetapi ketika masuk ke SMA, ya saya masuk ke SMA Muhammadiyah yang ada di Jalan Bolo Are Ende. Nah, mengapa saya masuk ke situ ya? Waktu itu ya pokoknya kita cari saja di mana ada sekolah yang masih bisa menerima, masuk saja, tidak memikirkan ini Katolik atau bukan. Ya, selama di SMA pun kami tetap mengikuti pelajaran agama Katolik, walaupun pelajarannya tidak dilakukan di sekolah, tapi pelajaran agamanya kami selalu mengikuti di Gereja Katedral Ende. Nah, jarak dari sekolah ke gereja itu sekitar 2 km. Tiap hari Jumat, jam pertama dan kedua itu adalah pelajaran agama di gereja. Yang lain pelajaran agama di sekolah. Sehingga kami pelajaran agama selesai ya tetap kembali ke sekolah. Karena Flores itu mayoritas Katolik, jadi ya walaupun Muhammadiyah murid Katoliknya cukup banyak, bahkan mayoritasnya Katolik di situ pada saat itu, tidak tahu sekarang. Lalu dari daratan Flores sendiri sebenarnya ya dari situ, jadi yang masuk CM itu cukup banyak. Artinya mulai dari Romo Stanis lebih dulu, tapi mungkin Romo Stanis kelahiran Surabaya. Nah, setelah itu baru saya. Nah, angkatan di atas saya sebenarnya juga ada yang terdaftar atau ikut Romo Lukas ke Jawa, yaitu
Yakobus Embulato. Dia sempat kuliah di STT, selesai sampai novisiat, selesai, namanya dikeluar di entah tahun ke-5 atau tahun ke-6. Angkatan saya sebenarnya dalam persiapan untuk ke Jawa, itu Romo Lukas menerima beberapa anak yang mau masuk ke seminari CM secara khusus. Sehingga waktu itu, seingat saya tahun 87, kami sama-sama mendaftar itu 7 orang sebenarnya. Dari 7 orang itu ya ada yang dari STM, bukan dengan latar belakang seminari, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK lain, bahkan juga ada yang dari SPG. Waktu itu SPG masih tahun-tahun terakhir. Nah, setelah selesai dari situ ternyata tidak semua diterima. Selesai persiapan kami di sana 2 tahun yang dilakukan oleh Romo Lukas di paroki Ndora. Ndora itu sekarang ini wilayah Nagekeo dekat dengan Boanio atau perbatasan antara Raja dan Boanio atau Raja dan Nangaroro. Ada satu paroki di situ. Dari situ di angkatan saya seleksi yang dibuat 7 orang itu akhirnya 4 yang diterima. Namun 4 itu juga 2-nya di dalam pembinaan, kan kami waktu itu semacam postulan harus melakukannya 2 tahun. Pendampingnya adalah Romo Lukas sendiri, lalu hanya 2 yang sampai selesai dan daftar ke Malang. Pendaftaran ke Malang lalu kami diterima berdua ini. Tapi di atas saya juga ada persiapan Romo Lukas yang dilakukan, yaitu namanya Benedictus Sisko. Benedictus Sisko ini angkatan di atas saya. Dia dari Manggarai, dari Riau, tetapi dia keluar kalau tidak salah di semester 6 di seminari tinggi. Lalu tinggal kami berdua yang masuk kemudian. Saya dengan Didimus Nita. Didimus Nita itu dari paroki Mundemi. Nah, kami berdua ini dalam perjalanan juga Didimus Nita keluar di semester 4. Tidak melanjutkan. Tinggal saya sendiri. Di angkatan saya ada satu lagi mantan seminari Mataloko. Tetapi dia tidak serta-merta keluar dari seminari daftar ke CM. Karena ya versinya dia waktu itu untuk Flores itu ya dari seminari hanya mengarahkan ke Projo atau ke SVD. Sementara dia mungkin tidak berminat ke Projo atau ke SVD. Maka dia memutuskan ya tinggal di luar dulu 1 tahun baru daftar ke CM. Saya ketemu dia setelah di Malang. Namanya Aderson Paing. Nah, saya ada Aderson ini, kami bersama-sama sampai selesai di Malang, sampai ditabiskan. Aderson keluar setelah beberapa tahun tabisan. Jadi sebenarnya angkatan ketiga dari Flores itu artinya saya, Aderson ini yang sampai selesai. Didimus tidak sampai selesai. Lalu yang ke bawah itu ya memang tidak banyak yang langsung dari Flores. Banyak yang orang Flores tetapi di luar Flores, dibesarkan di luar Flores. Banyak yang di Kalimantan yang kemudian masuk ke Seminari Tinggi CM Indonesia. Ada sebagian dari mereka sudah ditabiskan, ada yang belum, ada yang masih kuliah. Itu juga dengan latar belakang dari Pulau Flores sendiri. Bahkan banyak dari mereka juga satu kabupaten dengan saya. Walaupun awalnya kami tidak saling mengenal satu sama lain, tapi ketika di seminari baru tahu bahwa ini masih satu suku besar atau satu kabupaten Nagekeo. Itu yang ada sampai saat ini. Jadi kalau melihat dari jumlah yang sekarang ini ada dari NTT cukup banyak. Ada yang masih aktif menjadi imam. Seingat saya sekitar 9 dengan latar belakang baik kelahiran sana maupun yang lahir di luar. Jadi ada 2 dari Sumba, ada 1 dari Adonara, 1 dari Flores Timur, 4 dari Nagekeo.
itu yang ada sampai sekarang. Kalau kesulitan kami pertama kali masuk ke Jawa, yang jelas perbedaan budaya, perbedaan bahasa, karena di Jawa mayoritas, sehingga sehari-hari kan mereka menggunakan bahasa Jawa. Kita juga kebingungan ini maksudnya apa dan seterusnya. Ada cerita-cerita lucu juga, karena ya boleh dikatakan kemajuan di daerah sana dengan di sini kan lain. Misalnya saja ada cerita teman saya itu memasukkan surat tidak ke kantor pos, kota pos di kantor pos, tetapi masukkan surat ke kota pos rumah tetangga kan itu. Itu sebenarnya kan bukan kiriman ke kantor pos, orang dari pos yang memasukkan surat ke rumah tetangga, ke pemilik rumah itu. Itu cerita-cerita lucunya. Nah, jadi perbedaan budaya dan bahasa itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi sekarang ini saya kira itu bukan lagi menjadi alasan. Karena komunikasi, relasi, transportasi sudah sangat lancar dibandingkan dengan kami pada saat itu. Kalau kami pada saat itu ya semua pakai surat, tidak ada telepon, tidak ada apa-apanya. Bahkan saya menghubungi keluarga harus sekian minggu, bahkan jarang saya hubungi kecuali surat. Surat pun itu kalau saya pikirkan mau nulis saya kirim, kalau tidak, dan surat yang dikirim pun belum tentu sampai karena jauh dari kantor pos. Harus titip lewat tetangga, titipkan lewat ini, siapa lagi yang bisa sampai ke rumah keluarga. Bahkan ada surat-surat yang memang tidak sampai gitu ke tempat tujuan. Lalu soal makan minum pasti beda lah, kebiasaan kita di sana masaknya dari sana dengan masakan di sini pasti beda. Misalnya sana tidak pernah campur dengan lombok, di sini selalu campur dengan lombok. Hal-hal seperti itu kan tidak terbiasa. Tapi ya kebiasaan-kebiasaan itu kan bisa disesuaikan secara perlahan, tidak menjadi tantangan. Mungkin juga kedisiplinan hidup itu juga setiap orang pasti lain-lain, setiap keluarga pasti lain-lain. Kalau dilihat dari perjalanan yang terjadi, misalnya saja kan ada anak-anak yang suka bangun pagi, anak-anak yang malas bangun pagi. Padahal di seminari kan selalu tuntut bangun pagi. Jadi pastor pun atau jadi romo pun tuntut harus bangun pagi, karena paling tidak kan misa pagi atau doa pagi bersama. Kalau itu dilihat sebagai hal yang sulit, bisa menjadi sulit, tapi kalau tidak, ya tidak juga. Santai saja menghadapi segala yang terjadi. Jadi sebenarnya walaupun Imam CM itu tidak berkarya di Nusa Tenggara Timur secara khusus, tapi sebenarnya ada keluarga besar Vincentian itu cukup banyak tersebar di Nusa Tenggara Timur, baik di Flores, di Timor, maupun di Sumba, melalui Serikat Sosial Vincentius atau SSV. Sejauh saya tahu di Ende itu punya Dewan Wilayah sendiri, dengan beberapa konferensi SSV. Juga di Timor juga ada Dewan Wilayahnya, juga ada konferensi SSV di sana. Selain itu juga ada Alma. Mungkin juga di Flores itu sebenarnya juga ada tenaga-tenaga yang sudah lama berdekatan atau berkenalan dengan CM. Bukan hanya dengan Alma, tetapi juga ada beberapa tenaga yang katekis yang lulusan IP Malang. Nah, IP Malang ini juga didirikan oleh salah satu imam CM yang memberikan banyak tenaga aki atau katekis yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan seingat saya dari kakak saya yang sekampung dengan saya, sekolah SD dengan saya, itu juga lulusan IP Malang. Hanya dia berkarya di Kalimantan, tidak kembali berkarya di Flores. Jadi sebenarnya semangat Vincentian ini sudah ada di Flores melalui Alma. Kalau memang ada adik-adik yang mau ingin masuk ke CM, silakan tanya ke Alma juga bisa, atau tanya ke SSV juga bisa, karena mereka paling tidak ada sebagian dari mereka tahu siapa pendamping atau orang-orang yang terlibat di SSV. Karena SSV adalah
bagian dari CM itu sendiri atau keluarga besar Kongregasi Misi Provinsi Indonesia, bahkan keluarga besar Kongregasi Misi Internasional. Mungkin dari segi teori harus menghayati ini dan itu, keutamaan-keutamaan CM mungkin tidak banyak tahu lah. Artinya kan mereka tidak pernah mendengar dengan baik. Mungkin kami juga yang pulang juga tidak banyak cerita tentang hal-hal itu karena waktu libur itu kan sangat terbatas. Apalagi sebelum-sebelumnya itu kan semua naik kapal. Ketika perjalanan kapal waktunya habis di jalan atau tidak sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Nah, dari segi semangat kemiskinan atau pelayanan orang miskin sebenarnya itu menjadi perhatian gereja, jadi bukan hanya CM saja. Namun ada kekhasan yang diberikan atau yang dilakukan oleh CM itu sendiri. Semangat itu menjadi tugas pokok yang atau paling tidak memberikan porsi lebih dalam kehidupan untuk lebih memperhatikan mereka-mereka yang sungguh membutuhkan baik kemiskinan rohani maupun kemiskinan materi. Nah, itu tidak terikat pada suatu tempat. Nah, bagaimana dengan teman-teman atau adik-adik yang akan masuk ke CM dari sana? Sebenarnya harus melihat juga bahwa ya di mana-mana pasti ada kemiskinan. Gereja membutuhkan tenaga, gereja membutuhkan pelayanan, gereja membutuhkan perhatian atau orang-orang yang mau memberikan perhatian secara khusus kepada orang lain dimanapun di mana gereja membutuhkan pelayan-pelayan yang untuk lebih memberikan perhatian kepada mereka yang miskin dan menderita. Sehingga ya kalau mereka mau masuk ke CM, ya silakan kontak entah ke romo-romo CM yang mereka kenal atau alamat-alamat yang ada di buku-buku atau di petunjuk Gereja Katolik Indonesia juga ada, bisa ditanyakan ke romo parokinya. Atau bisa juga langsung kontak ke Seminari Tinggi CM yang ada di Malang, Jalan Raya Langsep 45, atau juga ke Provinsial CM di Surabaya, Jalan Kepanjen 9 Surabaya. Saya memang ditabiskan tahun ini sebenarnya merayakan 25 tahun imamat. Masih September nanti. Setelah ditabiskan tahun 98, artinya ya saya masuk ke Malang itu tahun 89, selesainya 98, hampir 10 tahun. Nah, itu bukan berarti bahwa ada ketidaklancaran, tapi memang proses pendidikan kita di CM sendiri agak panjang, tidak seperti beberapa tempat yang lain. Nah, setelah tabisan tahun 98 itu saya ditugaskan menjadi pastor rekan di Paroki Bojonegoro, Santo Paulus Bojonegoro, dari 98 sampai 2001. Lalu tahun 2001 saya dipindahkan atau diberi tugas baru menjadi pastor rekan di Paroki Santo Vincentius Paulo Widodarin Surabaya sampai 2004. Februari 2004 itu saya diminta oleh provinsial membuka misi CM atau karya baru CM di Papua. Jadi saya bersama dengan satu teman, Romo Stefanus Subianto, berangkat ke Tovoi, Keuskupan Manokwari Sorong. Saya awalnya menjadi pastor rekan di situ selama 1 tahun, lalu Romo Bianto dipindahkan kembali ke Jawa. Saya melanjutkan karya di Tovoi sampai 2009. Oktober 2009 saya ditarik dari Tovoi. Saya diminta untuk membantu di Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. 1 tahun menjadi pastor rekan, lalu diangkat menjadi pastor kepala paroki dari 2010 sampai dengan 2012. Lalu tahun 2012
saya diminta untuk membantu pelayanan di paroki Regina Pacis Magetan dari 2012 sampai dengan 2016 saya di Magetan. Mulai tahun 2016 saya juga diminta lagi untuk membuka misi baru dan menanggapi surat dari Keuskupan Agung Merauke. Maka saya ditugaskan untuk melayani paroki Santo Yosep Aboge di Kabupaten Mapi, Merauke. Kabupaten Mapi ini sebenarnya beda kabupaten dengan Merauke. Kalau pakai pesawat dari Merauke masih 1 jam, kalau langsung kadang-kadang juga harus ya muter-muter. Kami berjalan pertama kali harus 3 malam lewat darat, lewat laut dan seterusnya. Ini perjalanan yang menarik, tapi ya di sana saya sendirian tanpa teman selama 5 tahun. Tapi bagi saya nikmati saja, karena bagi saya ya tempat yang sulit adalah tempat rekreasi yang menyenangkan. Bisa kemana-mana dengan bebas. Artinya ke stasi harus lewat laut, lewat kali dan seterusnya, siang atau malam, tergantung ya. Sampai 2021. Jadi 2016 sampai 2021 saya di Paroki Santo Yosep Aboge. Lalu 2021 saya ditugaskan di tempat ini, Paroki Ratu Pencinta Damai Pogot, Surabaya. Gambaran paroki Pogot ini sebenarnya ya kalau kategori Keuskupan Surabaya ya paroki pinggiran lah. Nah, paroki pinggiran umatnya tidak terlalu banyak. Data yang saya punya paling tidak, artinya yang sempat masuk, walaupun data ini bukan data real karena umat di kota ini gampang pindah satu tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang diberitahu, kadang-kadang tidak. Itu 1474 orang sebenarnya yang terdata dengan 16 lingkungan tergabung dalam 4 wilayah. Kami diapiti oleh paroki-paroki besar karena situasi umat ini sebagian adalah pekerja di Tanjung Perak, ada juga yang pegawai negeri, guru-guru. Tapi dari segi ekonomi sebenarnya paroki ini bukan paroki yang mampu, kategori paroki yang ya mau bilang miskin ya mungkin tidak pantas lah. Mau bilang kelas menengah kami juga belum sampai ke sana karena umatnya sedikit, parokinya di perkampungan, tidak ada tempat yang cukup luas untuk kegiatan-kegiatan. Kegiatan paroki ini lebih banyak pada hari Sabtu Minggu yang ramai. Kalau yang hari-hari biasa ya paling ada 1-2 kelompok Legio Maria terutama yang bisa melakukan pada hari biasa. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu Minggu ya hampir semua terlibat di dalamnya. Ya, 100 tahun kehadiran atau merayakan 100 tahun ini sebenarnya kembali meningkatkan sebagaimana yang menjadi tema dasar dari perayaan ini sebenarnya berakar dan berbuah. Nah, bagaimana panggilan dan pelayanan perhatian kepada orang miskin itu berakar sungguh-sungguh pada setiap pribadi. Bukan hanya kami yang di CM sebenarnya, karena orang miskin itu ada di mana-mana. Bukan hanya keluarga besar Vincentian, tetapi ya semua sebenarnya diharapkan untuk lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka-mereka yang bahasa sekarang kurang beruntung. Nah, bagaimana supaya bisa berbuah? Ya, buah itu hanya mungkin kalau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, bermanfaat bagi orang lain itu siapa? Orang lain itu ya orang-orang di sekitar kita. Ada yang miskin, tadi sudah saya katakan, ada yang miskin fisiknya, cacat badannya, atau sekarang ini lebih dikenal difabel. Ada juga yang miskin ekonomi, yang hidupnya penuh dengan kekurangan, tapi juga ada miskin-miskin rohani, dari segi iman, kepercayaannya, ragu, gelisah, putus asa, kecewa, dan seterusnya.
Hal seperti itu tentu tetap membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan dengan perayaan 100 tahun ini ya tidak hanya orang mengenal CM-nya, tetapi perbaikan-perbaikan dalam lingkup sosial kemasyarakatan kita ya, mari kita tata bersama CM, tidak bekerja sendiri, tapi ya bersama dengan umat yang kami layani, bersama dengan orang-orang yang kami kenal, dengan sahabat, dan semua yang berkehendak baik. Mari kita bangun dunia ini untuk lebih baik ke depan.